Kuda Gelap, ditulis oleh sang begawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari cowasjp.com. Yang ingin cetak uang dituduh akan mengajak penumpang gelap. Yang ingin cari utangan global pun dituduh jadi kuda Troya modal asing. Cetak uang versus utang itu ternyata bukan lagi urusan perbedaan mazhab, tapi sudah menjadi urusan saling curiga. Seru pula. Itu terlihat dari forum Zoom kemarin malam yang diselenggarakan oleh Narasi Institute yang sejak wabah COVID-19 sudah menyelenggarakan forum Zoom 40 kali untuk banyak topik. Penumpang gelap yang dimaksud adalah pengusaha besar yang bekerja sama dengan politisi atau dipakai oleh politisi. Ups, si politisi yang dipakai oleh si pengusaha. Sama sajalah. Si penumpang gelap bisa ikut mendapat guyuran kredit khusus dengan jumlah yang khusus, dengan bunga khusus. Karena itu kubu teknokrat tidak mau cetak uang. Kalaupun harus terjadi, penyalurannya tidak boleh berbentuk kredit khusus. Bentuknya harus kredit komersial. Bunga harus sesuai dengan yang berlaku di pasar, agar tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Baiklah, kita dengar juga kecurigaan kelompok cetak uang terhadap kelompok hobi utang. Mereka itu dipakai sebagai kuda Troya oleh modal asing. Mereka tidak rela kalau ekonomi bangkit segera. Mereka itu mengharapkan ekonomi semakin hancur, biar nilai perusahaan-perusahaan besar di Indonesia jatuh. Setelah saham mereka menjadi murah, modal asing berebut membeli. Terjadilah gelombang peralihan kepemilikan dari nasional ke asing. Para panelis kubu ini juga mempersoalkan global bond yang hanya lebih banyak menguntungkan fund manager global. Kalau cetak uang kan tidak perlu jasa fund manager asing. Penumpang gelap itu sendiri belum ada, entah kalau lagi disiapkan. Kuda Troya itu pun juga belum ada, entah pula kalau ternyata begitu. Saling curiga itu kian kuat sampai Muhammad Misbakun, anggota DPR RI Golkar yang memperjuangkan cetak uang tadi malam lebih hati-hati. Ia perlu menyampaikan disclaimer dulu sebelum bicara. Kehadiran saya di sini sebagai pribadi, ujarnya. Sambil tersenyum, ia meneruskan kalimatnya agar tidak diralat oleh fraksi. Rupanya pernyataan Misbakun di forum Zoom KBPII sebelumnya bikin meriang para politisi. Golkar lantas seperti ingin cuci tangan dari apa yang dikatakan Misbakun. Tapi orang seperti Sutrisno Bachir melihat cuci-mencuci seperti itu bagian dari sandiwara Golkar.
Biasalah Golkar begitu, ujar Sutrisno Bachir, yang ternyata sudah bukan lagi Ketua Komite Ekonomi Nasional. Ken yang baru ternyata belum dibentuk atau tidak akan diadakan lagi. Misbakun yang pribadi di forum narasi ini sama dengan Misbakun yang Golkar di forum KBPII, hanya ditambah dengan kuda Troya. Sayangnya tidak ada anggota aliran teknokrat yang melawan Misbakun di forum Zoom yang dimoderatori Ahmad Nur Hidayat dari narasi ini. Mantan Menkyu Fuad Bawazir memang hadir, tapi lebih banyak bicara soal virus lain yang harus diberantas dulu. Korupsi, perizinan, dan sebangsanya. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roslani, lebih banyak menyampaikan situasi terakhir para pengusaha yang keadaannya susah sekali, yang PHK-nya sudah lebih 6,5 juta. Pengusaha farmasi pun susah katanya. Hah? Bukankah kita mengira pengusaha farmasilah yang panen raya? Bukankah di masa wabah ini semua orang perlu obat? Harga bahan baku obat naik drastis, ujar Rosan. Sedang pembayarannya seret, terutama yang dari BPJS, katanya. Lebih sulit lagi, kata Rosan, pengusaha angkutan, tekstil, dan properti. Itu pula lah yang disorot oleh pembicara seperti Dr. Yanuar Rizky, ahli keuangan dari Aspirasi Indonesia Research Institute. Akibat krisis ini, kita bisa kehilangan modal nasional, ujar Yanuar, yakni lenyapnya perusahaan-perusahaan nasional, lalu dibeli dengan murah oleh asing. Intinya, ekonomi harus segera diselamatkan, jangan menunggu hancur. Bank-bank juga harus segera diselamatkan, justru sebelum ambruk. Sayang tidak ada Rizal Ramli, ekonom yang tetap tidak setuju cetak uang. Bahkan RR, kode untuk Rizal Ramli, menilai DPR telah keterlaluan. Pantas kalau Gus Dur bilang DPR itu seperti taman kanak-kanak, ujarnya. Persetujuan DPR itu betul-betul konyol, kata RR pada saya tadi malam. BI menolak, Menkyu menolak, kok DPR justru memberi persetujuan, tambahnya. RR memang anti cetak uangnya DPR, sekaligus anti utangnya Sri Mulyani. RR justru memuji langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang menggunakan BRI untuk cari pinjaman murah. BRI itu top, bisa dapat pinjaman dengan bunga 2%. Jauh lebih murah dari pinjaman yang dibuat Sri Mulyani sebulan lalu, yang bunganya 4,2%, ujar Rizal. Makanya Menkyu kita itu disenangin kreditor, bukan terbaik tapi terbalik, tambah RR. Saya pun japri ke Misbakun. Anda sudah melihat video pernyataan RR soal taman kanak-kanak itu? Tanya saya pada Misbakun tadi malam. Sudah, berkali-kali, jawabnya. Apakah Anda tidak perlu menemui RR?
agar terjadi dialog. Lantas, bisa clear? Tanya saya lagi. Juga sudah berkali-kali saya menjelaskan ke beliau soal quantitative easing, ujar Miss Bakun. Beliau kan memang punya posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi, terutama dengan Sri Mulyani, jawab Miss Bakun. Dijelaskan dengan cara apapun sulit, tambahnya. Kemarin malam itu saya harus bicara di 2 forum Zoom. Jadwal saya ternyata tabrakan. Yang satu bicara soal dunia dan satunya lagi soal akhirat. Yang akhirat itu forum untuk sesama ikhwan tarekat Naksabandiyah Qadiriyah yang berpusat di Sirna Rasa, Tasikmalaya. Temanya mencetak hati yang bersih. Setelah itu saya baru bergabung ke forum cetak uang yang kotor. Terima kasih sudah mendengarkan This Way hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di This Way berikutnya.